Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala aidan fil ayati ukhra, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Amma ba'du, para jamaah sidang pengajian rutinan Masjid Mutiara yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama untuk mengingat Allah, mengingat dengan segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita mampu untuk menjadi hamba yang bersyukur, yang berterima kasih. Bukan hanya membasahi lidah dan bibir kita dengan memuji dan menyanjungnya, namun segenap hati kita pun kuat menyatakan dan membenarkan bahwasanya seluruh kenikmatan itu datang dari Allah dan bukan dari selainnya. Dan juga kita aplikasikan, kita ekspresikan rasa syukur ini dengan apa? Dengan menjadikan raga kita menjadi potensi untuk melaksanakan, mengamalkan amalan-amalan kebaikan agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Innallaha yuhibbul muhsinin, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Para jamaah sekalian, kajian tema kita pada malam kali ini yaitu adalah mengimani kekhususan kepada Nabi Muhammad SAW. Iman kepada Rasul secara keseluruhan sudah kita bahas, dan juga prolog pengawalan mengenai bagaimana cara kita untuk beriman kepada risalah Muhammad SAW kemarin sudah coba untuk disampaikan, dan barangkali sekarang saya akan coba tuliskan terlebih dahulu poin-poin yang menjadi inti dari arti keimanan seorang manusia, seorang mukmin dan muslim terhadap Nabi yang mulia ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dari ungkapan para ulama dan juga sebagaimana yang didapatkan dari dalil-dalil yang ada baik dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yang pertama kita harus meyakini, judulnya iman kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus penutup dari nabi-nabi yang sebelumnya. Yang kedua, meyakini dan membenarkan, di sini artinya dan juga ada pembenaran kepada diri kita, hati kita, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu sudah selesai ataupun sempurna menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu berarti telah sempurna juga menunaikan risalah dan juga syariat. Ini sudah disempurnakan seluruhnya. Dan yang ketiga adalah meyakini akan kemukjizatan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mukjizat ini nanti kita akan bahas untuk sesi yang sekarang insyaallah. Dan yang keempat
adalah mengikuti dengan tulus dan ikhlas terhadap apa yang telah dicontohkan oleh Rasul dan juga menjadikannya sebagai suri tauladan, mau'izah hasanah bagi kehidupan kita. Dan lantas setelah itu kita pun wajib mencintai Nabi. Dan kemarin saya sudah singgung bahwasanya mencintai Nabi sebagaimana Nabi SAW sendiri menyatakan bahwasanya kecintaan seseorang itu harus melebihi, kecintaannya itu terhadap Nabi Muhammad itu harus melebihi dari kecintaannya kepada seluruh orang yang ada di muka bumi ini, baik itu anaknya, orang tuanya, azwaj, pasangan-pasangannya, zuriyah, keturunan-keturunannya, dan juga seluruh manusia. Itu tidak lantas lebih dicintai dibandingkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kecintaan yang lebih luhur dan lebih mulia dan lebih agung dibandingkan kecintaan kepada Nabi SAW, melainkan kepada Allah. Jadi yang pertama adalah kecintaan kepada Allah mutlak. Yang kedua pun kemutlakan mencintai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu ada cinta yang disunnahkan. Itu adalah cinta kepada orang tua, cinta kepada anak-anak, cinta kepada pasangan-pasangan hidup, cinta terhadap apa yang membuat diri kita condong terhadapnya, sesuatu yang baik, mencintai orang yang salih, mencintai orang-orang yang baik. Kita merasa senang ketika bergaul hidup bersama orang-orang yang membuat hati kita tenang, tentram. Nah, itu adalah salah satu kecintaan juga, cinta terhadap kerabat, kepada saudara, kepada teman, kepada jamaah, sesama jamaah masjid. Nah, itu pun adalah satu kecintaan yang disunahkan selama kecintaan itu membawa, mengandung kepada tujuannya, yaitu adalah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Para jamaah sekalian, untuk poin yang pertama insya Allah sudah kita pada paham. Adapun yang kedua, ini sempat terjadi permasalahan. Khususnya ada beberapa kelompok yang meyakini dan juga mereka bahkan memberikan bukti bahwasannya Al-Quran yang ada di genggaman kita sekarang ini itu sudah ditahrif. Ada sebagian yang dikorup datanya, atau ada sebagian ayat dan juga surat-surat yang dihilangkan, seperti itu. Dan ini dinyatakan, setahu saya, sependek pengetahuan saya, itu adalah oleh kaum Syiah. Mereka memiliki Quran sendiri, mereka memiliki periwayatannya sendiri, mereka menambahkan beberapa ayat dan beberapa surat dari Quran yang telah disempurnakan yang sekarang kita pegang sekarang ini. Dan itu adalah suatu hal yang batil. Karena kemurnian dan kesucian Al-Quran itu telah dijaga dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka itu menyatakan bahwasanya kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini ada data yang hilang? Karena pada saat itu Rasul SAW, pas zamannya Rasul itu belum mengumpulkan lembaran-lembaran ayat-ayat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam satu kumpulan yang disebut dengan mushaf. Di zaman Rasul SAW belum ada Al-Quran seperti yang di kita. Karena fokus kepada penghafalan dari para sahabat. Saking kuatnya hafalan mereka, sekali baca itu langsung kuat. Makanya salah satu faidah kenapa Al-Quran diturunkan ke negeri Arab, salah satunya itu, karakter mereka itu sangat kuat dalam menghafal. Kalau turun ke orang Sunda, bahaya. Barangkali seperti itu ya, ada faidah-faidahnya. Kalau kita mah sering baca surat-surat pendek pun kadang-kadang lupa. Saya pun sama seperti itu. Nah, ini salah satu faidahnya seperti itu. Dan orang-orang Syiah ini menyatakan bahwasanya ketika memang di sahabat itu sudah sempurna Al-Quran. Nah, cuman ketika zaman-zaman Khulafaur Rasyidin, ketika zaman Abu Bakar, nah di sini mulai pertama kali menginisiator untuk mengumpulkan suhuf, lembaran-lembaran Al-Quran yang ada di tulang belulang, yang ada di pelepah kurma. Karena waktu zaman dulu belum ada kertas. Kertas itu kalau saya baca itu dari Cina kalau nggak salah ya. Dan juga ada yang disebut dari peradaban yang setelah Nabi Muhammad. Pada saat itu belum ada zaman Nabi. Nah, pada saat itu banyak orang yang meninggal dalam satu peperangan ketika yang menjadi khalifah itu adalah Abu Bakar. Nah, Abu Bakar pada saat itu belum ngeh untuk pentingnya mengumpulkan Al-Quran. Yang memberitahunya, menginisiasinya adalah sahabat Umar bin Khattab.
radhiyallahu anhu menyatakan nih, para sahabat ketika ikut perang banyak yang meninggal. Sampai-sampai 70 orang sahabat yang mereka memiliki hafalan Quran di dalam otaknya itu meninggal dunia, syahid. Maka dari itu kalau kita pandang, memberikan masukan kepada sahabatnya Abu Bakar, kalau misalkan ini terus dibiarkan seperti ini, Al-Quran akan lenyap. Saya takut, gitu, seperti itu. Namun Abu Bakar menyatakan ini tidak ada di zaman Nabi. Nabi tidak memerintahkan secara eksplisit, secara langsung, secara tertulis bahwasanya harus dibukukan. Bagaimana? Hingga akhirnya ada kebingungan di antara sahabat ini. Namun hingga akhirnya Allah berikan jalan dengan menguatkan hati Abu Bakar sehingga mau dan juga memerintahkan untuk mengumpulkan lembaran-lembaran tersebut yang diketuai oleh Zaid bin Harith selaku sekretaris Nabi pencatat wahyu. Nah, sehingga dikumpulkanlah menjadi mushaf. Maka dari itu di situ sudah ada mushaf induk. Sampai di zaman setelah Khalifah yang pertama meninggal, Abu Bakar meninggal digantikan oleh Umar. Nah, di situ pun masih satu mushaf. Nah, pas zaman Utsman baru diperbanyak karena ekspansi dari kekuasaan Islam ini terus meluas. Hingga akhirnya datang kepada kita dengan sesuai dengan apa yang dulu sudah dibentuk oleh para sahabat, dan tidak ada satupun kata yang hilang di dalam Al-Quran. Nah, jadi orang Syiah ini mengada-ngada seperti itu. Jadi kita harus meyakini bahwasanya Quran yang ada dalam genggaman kita itu seluruhnya sudah valid, sudah mutawatir dari Nabi seperti itu sampai ke kita pun seperti ini. Dan selanjutnya itu kita harus meyakini akan kemukjizatan dari Nabi SAW. Nanti kita pun akan bahas insya Allah apa saja mukjizatnya dan apa perbedaan mukjizat dengan sihir. Kadang-kadang ini sesuatu yang mirip. Namun apa nanti perbedaannya kita akan kupas. Selanjutnya yaitu adalah mengikuti, menaati Rasul SAW, berikut mencintai terhadap Rasul SAW. Kemarin ada yang sempat bertanya bagaimana bentuk rasa syukur kita kepada cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ada ayat yang jelas menyatakan. Yang pertama itu di surat Ali Imran, ayat ke-31, dan yang kedua itu ada di surat At-Taubah ayat ke-24. Nah, itu bisa dibaca oleh jemaah sekalian. Allah sendiri yang memberikan perintah langsung bahwasanya kita harus mencintai kepada Allah dan juga kepada Nabi, dan juga mencintai ridho terhadap aturan dan amalan-amalan dalam Islam. Salah satu yang disebutkan adalah berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Itu. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita, yakni kepada mukjizat. Apa saja mukjizat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, dikabarkan di dalam kitab Minhajul Muslim ada insyiqaqul qamar. Pada zaman Nabi SAW pernah satu waktu, satu kali ketika Nabi SAW membuktikan akan kerasulan dan kenabian, bi'tsatun Nabi SAW, bahwasanya Rasul ini benar-benar diutus dari Allah, dari penguasa alam, maka pernah sempat insyiqaqul qamar. Qamar itu bulan, insyiqaq itu terpecah, terbelah. Bulan ini pernah terbelah di zaman Nabi SAW. Faqad talabal Walid bin Mughirah. Ini terjadi ketika ada seorang yang dulunya kafir, Walid bin Mughirah, wa ghairuhu, dan teman-temannya, min kufarin Quraisy, dari orang-orang kafir Quraisy, meminta bukti atas kebenaran fi da'win nabi nubuwati war risalat, dari benarnya nubuwah, kenabian, dan juga ar-risalah, benarnya utusan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Fansyaqqa lahul qamar, dan dia meminta untuk coba sok buktikan, belah oleh kamu bulan. Firqatain, menjadi dua bagian. Dan apa yang terjadi? Dan ternyata kata Nabi SAW pada saat itu menjawab, ishadu. Nabi suruh cuma satu kepada orang-orang yang bertanya, sok saksikan oleh kamu sekarang bulan tersebut. Dan apa yang terjadi? Ru'aitul qamaru baina farjatayil jabal. Dan ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk melihat bulan, pada saat itu aku melihat bulan ini terbelah, dan belahannya itu berada di atas dua bukit gunung.
Dan juga pernah ditanyakan mengenai kisah ini, waqad sa'alat Quraisyun ahla biladin ukhra. Pernah ditanyakan kepada orang-orang Quraisy yang ada dan hidup pada zaman itu, hal syahadu insyiqaqal qamar? Apakah kalian pernah melihat bulan itu terpecah, terbelah? Fa akhbiru bihi kama ra'auhu. Dan mereka menyatakan sama persis dengan apa yang dilihat orang Quraisy yang meminta bukti dari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai para ulama menyatakan bahwasanya kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran di surat Qamar, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Sungguh telah dekat waktu kiamat, dan juga wansyaqqal qamar, dan juga telah terbelahnya qamar, bulan. Nah, ini salah satu tafsirnya. Itu yang pertama adalah terbelah di zaman Nabi SAW, dan juga nanti ketika kiamat pun bulan akan terbelah, terpecah seperti itu. Dan yang kedua, para jamaah sekalian, pernah terjadi dalam satu peperangan, sahabat Qatadah matanya itu tersabet, kena luka sehingga matanya itu keluar. Nah, pada saat itu apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Faraddahar Rasul fakanat ahsana minha qablu. Maka Rasul itu mengembalikan matanya itu, menempelkan kembali, dan apa yang terjadi? Ahsana minha qablu. Dan yang terjadi adalah bentuk matanya itu malah lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ini terjadi. Dan kita harus meyakininya, karena ini terdapat dalam fi sahihain, dalam kitab yang sahih, khususnya dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan juga pernah terjadi sama seperti yang terjadi kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu pernah terkena busur kedua matanya. Dan saat itu oleh Rasulullah SAW, fanafatha fihima Rasulullah SAW afdhalus salati wassalam fabari'ata ka'allam yakun bihima syai'un abadan. Ketika telah terkena busur kedua matanya itu, namun di sini tidak diceritakan apakah seperti apa luka yang jenis yang sesungguhnya, apakah benar kena kelopak matanya atau seperti apa. Yang jelas matanya terkena sabetan dari busur. Setelah itu Rasulullah SAW meniupkannya terhadap kedua matanya, dan matanya menjadi sempurna seperti sedia kala. Pernah juga ada sahabat yang ketika dalam perang Badar itu tangannya patah, remuk. Nah, setelah itu Rasulullah SAW sama memberikan pengobatan, memijit dan juga mengusapkannya, dan setelah itu tidak terasa lagi rasa sakit dan juga sembuh dengan seketika. Dan ini banyak ya kisah-kisah yang menceritakan bahwasanya pernah ada sahabat yang sakit. Udah gitu Rasulullah SAW membacakan dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga meniupkannya dan juga menyuruhnya untuk meminum air seperti itu. Nah, cuman ini tidak bisa sakaba-kaba kita mengikut-ikut gitu misalkan ya, asal-asalan bacanya apa segala macam, tiup-tiupan kasih ke orang, nggak bisa. Harus sesuatu yang ada kekhususan di dalamnya. Barangkali yang pertama ada yang menyatakan bahwasanya itu khusus Nabi SAW. Ada juga yang menyatakan khusus bagi orang-orang yang memiliki kelebihan dengan kesolehan dan ketakwaannya. Itu pun diberikan sesuatu yang kelebihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi tidak sembarangan orang bisa seperti itu. Nah, selanjutnya ini pun terjadi yang sering kita dengar bahwasanya pernah Rasul SAW mendoakan kepada sahabat, dan doanya itu benar-benar dikabulkan oleh Allah secara langsung, kontan. Du'ahu alaihi salatu wassalam libni Abbas. Doanya Nabi SAW kepada seorang anak kecil, Ibnu Abbas, bit tafaqquhi fid din, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kefakihan di dalam agama, memberikan kekuatan ilmu dan juga pengamalan dan juga tafsir, takwil di dalam memahami ilmu-ilmu agama. Fakana Abdullah ibnu Abbasin habra hadhil ummah. Dan yang terjadi memang Abdullah bin Abbas ini menjadi hibr. Hibr itu apa? Tintanya umat pada saat ini. Artinya beliau memberikan banyak kontribusi terhadap pengetahuan Islam, khususnya dalam bidang tafsir. Nah, bapak-bapak sekalian, apa yang terjadi sampai-sampai Nabi SAW mendoakan Abdullah bin Abbas? Kisahnya juga ini populer. Saya akan hanya mengingatkan sedikit. Ini salah satunya fadilah dari doa seseorang
tanpa dimintai doa itu mujarab, itu makbul, itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, misalkan ada orang, kita melihat orang itu membuat sesuatu yang baik, kita doakan, nah doa itu kabul. Atau kita memberikan sesuatu kebaikan kepada orang tanpa minta, aduh saya minta didoakan dong, minta ini, minta ini, minta ini. Dengan sendirinya orang yang diberikan kebaikan oleh kita itu mendoakan kita, insya Allah akan dikabulkan. Contoh, Pak Ferry ngasih makanan ke saya, tanpa Pak Ferry ngomong apa-apa, ini Farhan ini ada makanan, saya makan, saya doakan, tanpa sepengetahuan Pak Ferry, insya Allah itu makbul. Seperti itu. Itu salah satu contohnya. Dan ini yang terjadi kepada doanya Ibnu Abbas. Pada saat itu Ibnu Abbas ini adalah seorang anak kecil. Nah, anak kecil yang usianya itu belum sampai remaja, oleh ibunya itu diwakafkan Ibnu Abbas untuk tinggal bersama Rasul SAW, untuk melayani Rasul, untuk memberikan bantuan-bantuan kecil terhadap Rasul SAW. Oleh ibunya sudah diberikan kepada Rasul SAW. Sok mangga, iya pilih oyong dibantosan naon-naon mah istilahnya gitu. Nah, Ibnu Abbas ini, sahabat yang mulia ini, beliau adalah orang yang paling rajin untuk memberikan al-wadu. Al-wadu itu apa? Fasilitas buat wudu. Kalau kita mah dijejehkeun caina, dipasihan emberna langsung tanpa Rasul meminta, sudah dipersiapkan setiap waktu sholat, khususnya di sholat subuh. Anak kecil bayangkan menyiapkan air untuk Rasul SAW wudu. Hingga Rasul itu, istilah bahasa Sunda mananya, kamemet gitu ya, sangat senang melihat sesuatu itu dan haru, ieu teh budak teh soleh-soleh teuing. Sampai-sampai Rasul SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Kata Rasul SAW berdoa, ya Allah, berikan kepada Ibnu Abbas ini kefakihan dalam ilmu agama dan juga diberikan ilmu dalam memahami ayat-ayat Allah, menjadi seorang mufassir. Dan ternyata Ibnu Abbas ini memiliki pengetahuan yang sangat luas. Pernah terjadi ketika Rasul SAW di akhir hayatnya, para jamaah sekalian, ada satu surat yang turun. Suratnya itu adalah surat Al-Fath atau An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ketika ayat dan surat ini dibacakan oleh Rasul SAW kepada para sahabatnya, para sahabat bersenang-senang, bergembira, saking bunga-bunga. Nah, karena apa? Isi dan kandungan dari surat Al-Fath An-Nasr ini tentang kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan juga kamu melihat bahwasanya manusia banyak, mereka itu masuk ke dalam agama-agama Allah afwajan, dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka disuruh oleh Allah untuk bertasbih, untuk memujinya, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sahabat itu tentu senang. Karena apa? Perjuangan mereka itu dan doa-doa mereka itu dikabulkan agar tegaknya Islam dengan kuat. Orang-orang mau masuk Islam. Tapi apa yang terjadi? Ibnu Abbas ketika umurnya belum sampai dewasa, dia terseduh-seduh menangis, jamaah sekalian. Sehingga orang-orang pada aneh, sahabatnya, kenapa engkau menangis? Ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian sadar ketika sesuatu sudah mencapai kepada tujuan, itu adalah akhir dari tugas dari Rasulullah SAW. Ketika agama Allah sudah sempurna diberikan, ketika hasilnya pun sudah nampak, maka tugas Rasul ini sudah tidak diperlukan lagi. Dalam artian ini adalah salah satu istilahnya apa ya? Kode dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tugas dari Nabi Muhammad sudah selesai. Orang-orang sudah banyak yang masuk Islam. Maka menangislah pada saat itu. Setelah mereka bersenang-senang, para sahabat menangis. Ingat, ya mungkin waktu Rasul sudah tidak panjang lagi. Itu saking ketajaman pemikiran dari Ibnu Abbas. Dan juga para jamaah sekalian, ini ada yang menarik. Ada 3 orang sahabat yang memiliki kemampuan yang hebat, memiliki kemahiran yang dalam hal yang luar biasa, namun dalam hal yang berbeda. Namanya sama, depannya Abdullah. Yang pertama, Abdullah bin Abbas, seorang mufassir. Ilmu agamanya kuat, pemahaman tafsirnya kuat. Yang kedua, Abdullah bin Mas'ud. Allah berikan kekuatan apa? Kehebatan
kemahiran dalam membaca Al-Quran. Sampai-sampai di antara sahabat seluruhnya itu yang Rasulullah SAW meminta untuk banyak sering diperdengarkan bacaan-bacaan Al-Quran itu, mintanya kepada siapa? Abdullah bin Mas'ud. Karena bacaannya paling bagus, qiraahnya, bacaan Qurannya. Dan yang ketiga adalah Abdullah bin Umar. Ini putranya dari Umar bin Khattab. Beliau pun memiliki kemahiran, yaitu apa? Sangat ingin menyamai dengan Rasul dalam segala aktivitas dan kehidupannya. Rasul hari ini memakai baju warna kuning, Abdullah bin Umar ikut pakai baju kuning. Rasul cara berjalannya seperti itu, Abdullah bin Umar ikut cara berjalan seperti itu. Hatta dalam sesuatu hal yang kemanusiaan saja, hal-hal yang lumrah saja, Abdullah bin Umar selalu mengikutinya. Sampai-sampai Rasul itu punya satu kebiasaan yang tidak dapat difikirkan oleh akal seorang manusia. Pada satu waktu Rasul SAW safar, sedang bepergian. Nah, dalam satu tempat jamaah sekalian, Rasul SAW hingga di situ, bersinggah di situ untuk beristirahat. Dan setelah beristirahat, Rasul SAW melanjutkan perjalanannya, dan sebelum melanjutkan perjalanannya, beliau memutar-mutarkan untanya dulu. Dalam satu riwayatnya seperti itu 3 kali. Diputarkan dulu untanya 3 kali. Kan secara naluri akal manusia tidak bisa dimengerti. Namun sih maksudnya seperti itu. Apa sih maksudnya? Kan seperti itu. Nah, ketika Abdullah bin Umar mengetahui hal tersebut, beliau tidak pernah sekalipun meninggalkan apa yang telah dilakukan oleh Rasul. Nah, itu saking ingin samanya dengan Rasul. Jadi ada 3. Seorang yang memiliki nama Abdullah sama, namun memiliki kemahiran yang berbeda-beda. Yang selanjutnya, Rasulullah SAW memiliki mukjizat apa? Tukthirut ta'am bidu'aihi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu waktu Rasulullah SAW itu memberikan banyak sekali makanan. Faqad akala min mudda sya'irin faqad aktsaru min tsamanina rajulan. Bahkan pada saat itu Rasulullah SAW sendiri memang di rumahnya sedang tidak ada makanan sedikit pun, dan sedang menjadi paceklik yang panjang. Nah, ini banyak juga ceritanya, sudah masyhur. Namun apa yang terjadi? Rasulullah SAW tahu-tahu datang dari dapurnya itu membawa makanan yang begitu banyak, dan beliau bukan hanya cukup untuk beliau sendiri pribadi, tapi bisa berikannya kepada lebih dari 80 orang. Nah, ini luar biasa, mukjizat, nggak dimengerti oleh akal kita. Bukti dari bahwasanya kenabian Rasulullah SAW. Yang selanjutnya juga pernah Rasulullah SAW di masa halodo, kalau kita masa kekeringan yang sangat panjang, dalam satu perjalanan, kalau tidak salah ini terjadi di dalam salah satu peperangan bersama Rasulullah SAW, para sahabat ini kehausan. Dan sudah waktu masuk sholat asar. Nah, pada saat itu sahabat ingin melaksanakan sholat, namun tidak didapatinya air. Sudah haus, untuk sholat pun tidak ada air. Sebetulnya bisa saja untuk melaksanakan tayamum, namun ternyata ada seorang sahabat yang melihat bahwasanya ada satu bejana dari Rasulullah SAW yang masih terisi oleh air. Nah, hingga ada seorang sahabat menyatakan itu masih ada air punya Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah SAW mengetahui hal tersebut, beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana air tersebut, dan ternyata dari situ keluar pancaran air sebagaimana mata air mengalir dari celah-celah di antara jari jemarinya. Dan apa yang terjadi jamaah sekalian, orang-orang pada saat itu bisa untuk minum, bisa untuk berwudu, bahkan mereka pun dapat menyiapkan perbekalan air untuk perjalanan yang berikutnya. Dan berapa jumlah mereka pada saat itu? Wakanu alfan wa khamsumi'ati nafarin. Mereka ada berapa? Ada 1.500 orang. Dinyatakan dalam riwayat seperti itu. Luar biasa berarti. Sungguh ajaibnya mukjizat dari Rasulullah SAW. Selanjutnya, ini yang sangat populer juga, yaitu adalah kisahnya Al-Isra wal Mi'raj. Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Al-Isra itu apa? Al-Isra itu satu perjalanan di malam hari minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjid haram yang ada di Mekah ila masjidil aqsa yang ada di Palestina. Nah, dan setelah itu dilanjutkan oleh Rasulullah SAW ila samawatil ula ila sidratil muntaha. Nah, dari langit yang pertama sampai ke sidratul muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan itu disebut Mi'raj, seperti itu. Nah, dan apa yang terjadi ini dilakukan oleh Rasul itu cuma 1 malam.
Tidak sampai waktu subuh Rasul SAW sudah ada lagi di tempat tidurnya. Dan yang mempercaya ini, yang pertama percaya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, karena kan tidak bisa dimengerti. Orang-orang tidak percaya mengenai hal ini. Dan yang terakhir, mukjizat yang paling besar dari Rasul SAW di antara mukjizat yang lainnya adalah diberikannya Al-Quran. Itu adalah mukjizat yang terbesar. Nah, para jamaah sekalian, saya langsung aja, tidak akan terlalu kupas panjang mengenai mukjizat ini, hanya akan memberikan sesuatu yang membedakan antara mukjizat dan juga sihir. Apa perbedaan dari mukjizat dan sihir? Yang harus dimengerti, yang pertama adalah mukjizat itu adalah khusus diberikan kepada Nabi dan Rasul. Tidak ada satupun manusia yang mendapatkan mukjizat, melainkan mereka itu pasti diangkat menjadi Nabi dan juga Rasul. Kalau sihir, sesuatu yang tidak bisa tertangkap oleh akal manusia, nah, dan ini bisa dipelajari, ini bisa dilakukan oleh setiap manusia. Jadi kalau sihir siapapun bisa. Yang jadi titik perbedaannya dan juga persamaan dan dari mukjizat dan juga sihir, yang pertama, perkara mengenai ini itu di luar kebiasaan. Sihir di luar kebiasaan, mukjizat pun di luar kebiasaan. Contoh, tongkat menjadi ular, sesuatu yang di luar kebiasaan, tidak bisa diterima oleh akal. Mukjizat sama seperti itu, sihir pun sama, orang bisa hilang segala macam. Yang kedua, mukjizat itu berada di tangan para nabi. Kalau sihir seperti yang saya sampaikan dapat dipelajari dan dapat diulang-ulang kembali. Kalau mukjizat itu cuma satu kali, Pak. Kalau udah terjadi sudah, tidak bisa dilakukan terus-menerus. Tapi kalau sihir, sekarang dia mampu untuk kebal, besoknya pun bisa jadi kebal juga, terus kebal juga, seperti itu. Selanjutnya, kalau mukjizat itu untuk menguatkan bukti kenabian dan juga benar-benar terjadi. Kalau sihir itu tidak ada apapun melainkan untuk memberikan salah satu kesombongan di antara manusia yang lainnya. Dan selanjutnya juga sihir itu dapat ditandingi dengan sihir yang lebih kuat atau khususnya dengan mukjizat. Contoh, ketika zaman Nabi Musa terkenal para kahin, dukun-dukun ini, mereka bisa membuat tongkat menjadi ular. Nah, bukti dari mukjizat itu adalah kalau mukjizat itu nggak ada yang menandingi, tapi kalau sihir ada yang menandingi. Di antara kahin ada yang adu-adu kuat-kuat ilmu. Dan itu terjadi, ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau misalkan sudah sama mukjizat, semuanya kalah. Nabi Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular. Dan ternyata ular-ular yang diberikan oleh kahin, yang disihir dari tongkat mereka itu, dimakan habis oleh ularnya dari Nabi Musa alaihissalam. Itu adalah bukti dari mukjizat. Bahwasanya mukjizat mah nggak mungkin kalah. Tapi kalau sihir bisa dikalahkan dengan sihir lagi. Seperti itu. Selanjutnya, kalau mukjizat itu betul-betul terjadi di dalam kenyataannya. Tapi kalau sihir dalam kenyataannya tidak betul-betul terjadi, hanya kelihatannya seolah-olah terjadi. Sihir itu hanya memalingkan sesuatu sehingga tidak nampak sesuatu yang aslinya. Jadi intinya jangan takut sama sihir gitu. Jangan takut sama sihir, walaupun kita juga diperintah untuk berlindung dari hal tersebut. Maksudnya ada sesuatu yang lebih kuat dibandingkan hal itu. Sihir ini nggak benar-benar terjadi kok. Kalau kita memiliki keimanan yang kuat, insya Allah kita tidak akan kena. Dan yang terakhir, kalau mukjizat itu sudah jelas tidak ada lagi di zaman kita. Tapi kalau sihir bisa terjadi di zaman kita dan juga haram untuk mempelajarinya. Sihir itu sesuatu yang diharamkan. Karena sangat dekat dengan kesyirikan. Ya, kesyirikan. Banyak di dalamnya bantuan-bantuan dari syaitan. Nah, maka dari itu haram kita untuk memiliki hubungan dengan setan, khususnya untuk mendapatkan hal-hal yang di luar kebiasaan tersebut yang masuk ke dalam sihir. Seperti itu jemaah sekalian. Oke. Sampai sini mau ada yang ditanyakan dulu? Paham ya? Atau pusing? Nah, para jemaah sekalian, mengenai kecintaan terhadap Nabi SAW, yang dimaksudnya seperti apa? Kita cinta kepada orang tua kita.
Namun jangan sampai kecintaan kepada orang tua kita itu mengganggu dan menyelisihi cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Arti cinta al-mahabbah itu adalah sesuatu condong dan terikatnya hati terhadap sesuatu yang disukainya. Dan ketika kita sudah condong dan terikat hati kita terhadap sesuatu yang dicintai, maka kehendak apapun yang dilakukan oleh orang yang kita cintai itu pasti kita akan ikuti. Akan turut, akan tunduk, tidak berani untuk menyelisihi, akan selalu tunduk, akan selalu merasa rindu, akan selalu merasa butuh terhadap orang yang kita cinta ini. Jadi kalau misalkan ada satu perintah atau ajakan dari selain Nabi dan Allah Subhanahu wa taala, kita contohkan orang tua kita. Orang tua kita menyuruh hal-hal yang tidak baik, yang menyelisihi dari sunnah Rasul SAW. Nah, itu adalah salah satu ajang untuk membuktikan rasa cinta kita. Ketika istri kita misalkan ya, meminta kepada kita sebagai suaminya, sok atuh ambehan lancar mah si bapak itu teh caketan. Kasih dia makan, kasih dia pemberian yang berharga sehingga bapak teh bakal diingat-ingat ku si orang eta teh. Nah, itu salah satunya. Padahal Rasulullah SAW itu jelas menyatakan orang yang menerima dan juga yang memberikan riswah, suap itu sama-sama di neraka. Misalkan ya, ini mengenai suap menyuap. Nah, ketika hal itu terjadi maka kita tidak ikuti, kita abaikan walaupun kepada orang yang sangat kita cintai, yaitu istri kita atau orang tua kita. Ini sama halnya dengan kisah seorang sahabat, dan ini menjadi teladan, menjadikan ikon teladan bagi para pemuda. Nah, ada seorang sahabat yang muda, beliau bernama Mus'ab bin Umair. Ini terkenal ceritanya. Beliau itu adalah seorang pemuda yang sangat tampan, pemuda yang berasal dari bangsa Quraisy yang tersohor dan terpandang, seorang yang sangat bagus pakaiannya dan sangat wangi badannya. Sampai-sampai kalau seorang perempuan dilewati oleh Mus'ab bin Umair udah beberapa waktu, tercium aroma wanginya, langsung tahu, oh ini ada Mus'ab lewat. Sampai seperti itu. Banyak orang yang tergila-gila kepada Mus'ab bin Umair karena orang tuanya pun kaya, istrinya pun, dalam artian istri dari suaminya, ibunya pun seorang yang kaya dan memiliki kedudukan. Jadi orang terpandang lah. Nah, Mus'ab bin Umair ketika mendengar kabar kerasulan dan juga kenabian dari Muhammad SAW, nah beliau tertarik. Ini teh kok Mekah teh jadi genjeleng ketika ada kabar bahwasanya Nabi Muhammad itu menyatakan bahwasanya itu utusan Allah gitu. Nah beliau penasaran hingga akhirnya mencari tahu dan juga beliau, pendeklah kata, beliau masuk Islam tanpa sepengetahuan orang tuanya. Setelah itu pas diteliksik oleh orang tuanya, banyak waktu-waktu di mana malam harinya atau siang harinya sering kabur, istilah nama tebebeja. Tadinya penurut kepada orang tua, yang paling tunduk kepada orang tua, akhlaknya bagus kepada orang tua. Kenapa sekarang, kata ibunya teh, anak teh nggak pernah ada di rumah, kemana? Dan juga setelah dikasih tahu bahwasanya mereka itu para sahabat Nabi berkumpul di rumahnya Arqam bin Arqam. Nah, dikumpul di rumahnya sahabat Nabi SAW untuk mendapatkan pelajaran dari Nabi SAW. Dan hingga akhirnya tahulah ibunya dan orang tuanya ini bahwasanya Mus'ab masuk Islam. Pada saat tahu, diambillah seluruh finansialnya, dalam artian seluruh apa fasilitas yang telah berikan itu diambil. Kalau kamu masih mau masuk ke rumahnya Muhammad, kalau kamu masih mau ikut Muhammad, jangan lagi kamu pakai baju yang ada di sini. Dia ikuti, dia keluar tidak pakai baju yang diberikan orang tuanya. Kalau kamu masih tetap seperti itu, kamu akan saya kunci di kamar kamu dan saya tidak akan buka kuncinya sehingga kamu meminta kepada saya bahwasanya saya keluar dari agamanya Muhammad SAW. Dia lakukan itu tanpa berbicara kepada ibunya, tanpa ngomong ari mama nanaunan, misalkan tidak seperti itu. Dia ikuti saja dulu orang tuanya. Dia masuk ke kamar, bersabar kepada orang tuanya. Hingga akhirnya sampai seperti itu, tidak mempan kepada Mus'ab bin Umair. Tetap Mus'ab bin Umair itu tidak memberikan penawaran kepada ibunya. Hingga akhirnya ibunya sudah habis akal
Dan juga dia anak yang disayangi oleh ibunya. Ibunya ngomong ke anaknya, kalau kamu masih nggak mau saja seperti ibu, nggak akan makan sama sekali. Gitu. Apa yang dikatakan oleh Mus'ab bin Umair? Ibu, walaupun apa yang akan ibu katakan kepada saya, walaupun banyak habis sampai keringlah air mata ibu untuk menangisi saya, walaupun ibu tidak akan makan sampai kapanpun waktu yang ibu mau, punten, kalau untuk masalah ini saya nggak bisa. Karena saya mencintai Rasulullah SAW dan saya ikut kepada agamanya, karena saya meyakini bahwasanya hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, hingga akhirnya diberikanlah Mus'ab bin Umair. Hingga akhirnya Mus'ab bin Umair ini menjadi salah satu tokoh sahabat yang memiliki kekuatan dalam ilmu dan berdakwah. Sampai Mus'ab bin Umair itu dikirimkan ke pelosok daerah untuk menyebarkan Islam. Dan Islam yang dibawa oleh Mus'ab bin Umair ini berjaya pada waktunya. Dan ternyata apa yang terjadi jamaah sekalian, Mus'ab bin Umair yang sangat kaya, yang sangat mempesona, yang sangat memiliki pakaian yang luar biasa bagusnya, ketika meninggal dalam peperangan yang begitu sangat diharu-birukan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Rasulullah SAW menyatakan, engkau dulu ketika di Mekah adalah seorang pemuda yang paling tampan, yang paling bagus pakaiannya. Namun ketika engkau meninggal sekarang, hanya satu selai kain burdahlah yang menutupi jasadmu. Ketika ditarik kain burdahnya menutup kepala, kakinya terlihat. Ketika kain ujung di kakinya ditutup, kepalanya yang tersingkap. Nangis Rasulullah SAW pada saat itu. Ditambah Mus'ab bin Umair adalah seorang yang ketika itu meninggal dalam keadaan hilang tangan kanan dan kirinya, dan juga tertombak badannya. Karena apa? Beliau memegang panji Islam, panji Rasulullah SAW, bendera Islam dipegang oleh beliau. Ketika ada orang kafir yang menganggap bahwasanya, oh itu adalah Muhammad, karena saking miripnya, artinya maksudnya tampannya seorang Mus'ab bin Umair sehingga orang-orang menyangka itu adalah Nabi Muhammad dalam peperangan. Diputuskan tangan kanannya, dia ambil dengan tangan kirinya, seraya mengatakan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Saking cintanya itu dia menyatakan dengan ayat-ayat yang memuji Rasulullah SAW. Ketika dipegang dengan tangan kirinya, ditebas lagi tangan kirinya, dia pegang dengan sisa-sisa tangan yang masih ada ke dalam dadanya. Dan setelah itu barulah ditombak sehingga beliau wafat. Itu adalah kisah dari kecintaan Mus'ab bin Umair kepada Rasulullah SAW. Apakah kita sudah sampai ke situ? Rasa-rasanya belum ya, masih jauh. Kadang-kadang ya kata Rasulullah SAW, jangan gibah. Kita mah kadang-kadang jadi konsumsi setiap hari. Hei, ingat, jangan saling merendahkan di antara muslim, jangan ambil haknya, jangan mengambil hartanya, jangan mengambil kehormatannya. Kadang-kadang kita lupa dari itu. Kata Rasulullah SAW, jauhi oleh kalian muamalah, tindakan-tindakan ekonomi yang tidak sesuai dengan syariat. Kita mah masih jauh rasa-rasanya. Maka dari itu, sok dari sekarang kita ikhtiar bersama-sama untuk mengimani Rasulullah SAW dengan menguatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, sehingga kita nanti mudah-mudahan termasuk ke dalam golongan yang mendapatkan syafaatul uzma, syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya Allah rabbal alamin. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan dapat difahami. Apapun yang tidak dimengerti, kita akan diskusikan di luar waktu ini dan juga di waktu yang akan datang. InsyaAllah kita tutup dan akhiri saja pertemuan kita dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.